Kisah berawalkan pada seorang wanita yang tak lain adalah ibu negara Amerika, yang pada saat itu sedang melakukan kunjungan ke Uni Soviet, dan film pun dimulai. Suatu hari di acara delegasi Soviet yang ada di Gedung Putih, kita diperkenalkan pada beberapa siswa. Salah satunya adalah seorang wanita berpangkat letnan yang bernama Ludmila Pavlichenko. Agar mudah diingat, kita panggil aja Teh Mila. Jadi Teh Mila ini adalah seorang penebak jitu di Uni Soviet. Walaupun ia seorang wanita, tetapi ia sudah menewaskan 309 orang dari pasukan musuh. Second Lieutenant Людмила Младший Павлич. лейтенант. I'm a sniper. Снайпер. Not man. Не людей. Fascist. Фашистов. Где вы учились? Scene kemudian pindah ke masa lalu Teh Mila. Kita diperlihatkan hari di mana Teh Mila beserta siswa lainnya sedang melaksanakan pendidikan pertamanya. Terlihat bahwa mereka semua sangat gerasa-gerusu, sehingga mereka semua pun pada akhirnya harus mendapatkan teguran dari sang komandan. Ригу. Война будет. Отступаем. Выполнять. Держаться, подъем, Beberapa hari pun berlalu. Terlihat para siswa sudah mulai beradaptasi dengan sistem yang diajarkan. На 5 метров. Убит. Hingga tibalah pada suatu hari, perang pun pecah. Keesokan harinya di Kompi, dikarenakan berhasil memukul mundur dan menghancurkan tank dari pasukan musuh, Maijen Petrov Panglima Divisi 25 dengan secara pribadi memberikan sebuah hadiah, yaitu satu buah senapan jenis SPT kepada Teh Mila. Боец Павличенко. Поздравляю, боец Павличенко. Спасибо, товарищ генерал. Хлопцы, берите пример с таких. Dan setelah itu Teh Mila bersumpah jika ia akan membunuh ratusan fasis menggunakan senapan ini tanpa ampun dan belas kasihan. Не жалеть тебя в борьбе с врагом. И убить из этой винтовки 100 фашистов. Beberapa minggu pun berlalu. Malam itu Teh Mila yang sedang diobati oleh rekan yang bernama Teh Misa. Bersama dengan itu, mereka kedatangan tamu yang tak lain adalah pacarnya Teh Misa beserta seorang temannya. Решите приземлиться? Di tengah dinginnya malam, Kapten Makarov nggak sengaja ngedengar mereka yang sedang bernyanyi di dalam tenda. Не буду. Давайте выпьем. Разрешите? Hingga tanpa sengaja Kapten Makarov melihat jika Teh Mila sedang diasil oleh teman pacarnya Misa. Untungnya sebelum diuhui, Teh Mila berhasil nendang biji pilat tuh pria. Да хватит, не надо. Война, кругом смерть. Нас завтра убить могут. Мужик есть, а ты
Я же говорила. Melihat Kapten Makarov pergi, Temila bergegas menyusulnya. Hingga pas ketemu, Temila langsung nyosor, namun Kapten Makarov menolak. Ia juga mengatakan jika ia sudah berkomitmen pada dirinya sendiri. Я обещал. Себе. Keesokan harinya, Kapten Makarov menghampiri Temila. Ia menjelaskan jika semalam ia menolak dikarenakan sekarang lagi masanya berperang. Kemudian Makarov pun beranjak pergi. Namun setelah itu, bom pun jatuh tepat di atas mereka. Beberapa waktu pun berlalu, tepatnya pada musim gugur 1941. Evakuasi besar-besaran pun dilakukan. Terlihat di salah satu kapal Temila yang sudah mulai membaik. Namun tiba-tiba dari kejauhan pasukan angkatan udara dari musuh kembali menghujani mereka dengan besi panas. Tak berselang lama pasukan udara Soviet juga datang membantu hingga pada akhirnya berhasil memukul mundur pasukan musuh. Banyak korban yang berjatuhan, namun untungnya Temila berhasil selamat. Как ты? Как ты? У тебя инвалидность. Ты больше не попадешь. Не сую. Я врач, а не волшебник. 3 tahun pun berlalu di markas Pestovol. Terlihat Temila datang menemui Maijen Petrov untuk meminta menandatangani surat laporan kesehatannya. Namun sebelum itu, Jenderal Petrov memintanya untuk ikut bersamanya. Рапорт о моем излечении подпишите. Ну что, пойдем-ка со мной. Что с рукой-то? Setibanya di dalam ruangan, terlihat para jenderal sedang berdiskusi tentang bagaimana langkah selanjutnya. Kemudian Jenderal Petrov menerangkan jika kota ini rentan sekali terhadap artileri pasukan Jerman, yang artinya jika mereka tidak bisa memukul mundur pasukan musuh. Namun hal itu bisa diatasi jika angkatan laut mau menembakkan proyektilnya ke artileri pasukan musuh. Awalnya jenderal sebelah menolak, ia mengatakan bahwa tugasnya hanyalah melindungi armadanya. Mendengar hal itu, Jenderal Petrov pun marah. Ia mengatakan jika misi bersama ini bertujuan untuk melindungi Sevastopol. 15 километрах от Севастополя. Вика. Дальше от города защитить город. Один шрапнель шириной 200. Подавить артиллерию противника. Моя задача — сохранить флот. А в данных... Не хотят. Маскироваться, ползать не хотят. Форму Di сменить. tengah diskusi yang cukup panas, Temila menanyakan perihal suratnya. Sang jenderal hanya memberikan arahan jika dokter mengizinkan maka bertarunglah dengan kekuatan penuh. Если врачи дадут добро. Siangnya di dermaga, Temila melihat jika para rekan di kompi yang sebelumnya telah tiba. Dengan perasaan gembira, Temila bergegas mencari Kapten Makarov. Namun ternyata harapan tak seindah kenyataan. Temila mendapatkan kabar jika Kapten Makarov telah gugur. Mengetahui hal itu, Temila cuma bisa istighfar. Они там, мы светят. Он очень хотел, чтобы она стала твоей. Satu bulan pun berlalu. Ketika Temila sedang ngobrol dan Temisa, mereka kedatangan seorang pria yang tak lain adalah komandan baru mereka yang bernama Kapten Leon.
Kapten Leon ditugaskan bersama Temila untuk membasmi sniper musuh yang ada di tiap persimpangan. Капитан Леонид Киценко, ваш новым снайпером. На задание уже завтра пойдем. Singkat cerita, misi mereka berdua pun dimulai. Бежать и гореть звезду. Порох дай огня, ласковый рассвет встречаешь. Дай огня. Waktu demi waktu pun berlalu, terlihat benih-benih cinta tumbuh di antara mereka. By your gun, sail by your gun. Mountains and canyons, wild in the forest, knowing no fear. Lift up your sail by your gun for the 390 mile line. Hingga tiba pada suatu hari di sebuah pedesaan, mereka berdua disambut oleh bocil-bocil belalang kutut. Kemudian mereka datang ke suatu tempat yang ternyata sudah ada Temisa. Temisa mengatakan jika gelisah sang pujaan hati telah gugur. Melihat Temisa yang mulai ngelantur sebagai seorang teman, Temila memeluknya agar kondisi mental Temisa tidak memburuk. Kemudian gak ada hujan, gak ada angin, Temila mengatakan jika ia kepengen punya dede bayi. Mendengar hal itu, Kapten Leon hanya bisa istighfar. Но мы решили, что вместе оно... Чтобы я не стоял. Я сына хочу. Keesokan harinya ketika sedang berjalan di sebuah ladang, tanpa sengaja Kapten Leon menginjak salah satu ranjau yang mengakibatkan bom-bom di sana pun meledak. Лёд, Коли ця війна побачила. Хоче теплих слів і не пускай. Tibanya di rumah sakit, Temila diberi kabar jika Kapten Leon telah gugur. Di sela kesedihannya, datanglah seorang perwira beserta bawahannya. Maksud dari kedatangannya adalah untuk memfoto Temila, lalu menyebarkannya ke publik jika sniper andalan Uni Soviet masih hidup. Dengan wajah yang pucat, Temila terpaksa mengikuti perintah tersebut. тут собрались. Это его приказ поставить ее на. Веселей. Beberapa bulan pun berlalu. Siang itu Temila datang ke kantor komisaris. Kemudian ia diberi tugas untuk berduel dengan sniper terbaik Jerman di sebuah lembah. Awalnya Temila menolak, namun dikarenakan komisaris terus memaksa seraya mengatakan jika ini untuk Kapten Leon. Akhirnya Temila pun setuju. Товарищ комиссар, Павличенко. Фон Зингер. За тобой приехал. Поверили там я не квадрате. смогу, товарищ комиссар. Я не годна к боевой службе, все. Я не смогу. Не ради себя. Я не смогу. Dan hari H pun tiba. Dengan penuh strategi dan kesabaran, akhirnya Temila berhasil menumbangkan sniper andalan Jerman.
Beberapa bulan setelah itu, di markas pertahanan Sebastopol, Boris menemui Maijen Petrov dengan tujuan untuk meminta Temila segera dievakuasi. Товарищ генерал-майор, это Павличенко. 4 боевых ранения, контузия. Это? Dan gak berselang lama setelah itu, evakuasi pun dilakukan. Para perwira, dokter, serta para pekerja partai mulai dievakuasi. Terlihat juga Boris yang bersusah payah untuk membawa Temila keluar dari kepanikan ini. Dan pada akhirnya Temila berhasil melangkah ke kapal yang sudah disiapkan. Namun sayang, Temila harus pergi tanpa kehadiran Boris. Boris mengatakan jika ia akan berangkat di kapal berikutnya. Mendengar hal itu, Temila pun sontak menangis. Sebagai info, jika Boris adalah temannya Temila jauh sebelum perang terjadi. Bang Boris memberikan tiket dan kesempatannya untuk hidup di masa depan kepada Temila itu didasari oleh besarnya cinta Boris kepada Temila. Отлично, мы бы собирались за большим столом все вместе. Быстрее, светай! Аккуратней! Я же одесский еврей, я таки отсюда выберусь. Людмила открыла для меня одно из самых странных. Он отдал ей свой именной пропуск. Это был... Kemudian film ditutup dengan adegan di masa sekarang. Temila menyampaikan di pidatonya jika ia sekarang berusia 25 tahun dan telah membunuh sebanyak 309 penjajah fasis. Dan asalkan kalian tahu jika mereka sekarang sudah menjadi beban dalam hidupnya sampai saat ini. Kemudian pidato ditutup dengan gemuruhnya tepuk tangan dari para hadirin yang ada di Gedung Putih. Bersamaan dengan itu, film pun selesai. Джентльмен. Джентльмены, 309 фашистских захватчиков. Из писем я знаю, что она не вернулась на звание Герой Советского Союза.